Gempa dahsyat 6,6 SR mengguncang Taiwan Timur pada tanggal 23 pukul 1.41 dini hari. Epicentrum gempa di lepas pantai Kabupaten Hualien dengan kedalaman 30,6 km. Intensitas guncangan paling kuat yakni tingkat 6 lemah tercatat di Taitung. Ini adalah gempa terdahsyat pada tahun ini. Juga gempa melampaui 6 SR pertama di wilayah ini dalam 49 tahun. 刚性程度比较高，而且它能够忍受更大的形变。这个到达某一个点这个点就是1点41分的这个点，它开始破裂了。那破裂了之后呢，就带来一连串它这个所有的能量持续的释放。 Gempa mengakibatkan sejumlah bencana di wilayah timur. Seorang manula bermarga Lin di desa Changpin luka di bagian kepala, terbentur jendela yang jatuh. Setelah diantar ke rumah sakit, pasien hanya bisa diobati di luar karena banyaknya gempa susulan. 吓到了，我惊啊！唔敢困啊。气胃寒。 Barang di rak supermarket semuanya jatuh, lantai retak di rumah warga. Pembudidaya di Dusun Cengkong rugi besar karena keretakan pipa air membuatnya kehilangan 1 juta ekor benih udang kaki putih. Banyak batu berukuran besar termasuk satu yang setinggi hampir 1,8 meter terjatuh di jalan pesisir pantai Hualien Taitung, memaksa ditutupnya jalur arah selatan. Tanah longsor juga diberitakan terjadi di Jalan Provinsial nomor 11, sedangkan Jalan Yichang juga ditutup sementara untuk reparasi. 32.5 公里处发生路面龟裂，形成高低差，公路总局 已决定自即刻起封闭玉长全线道路。 Bencana juga dilaporkan di wilayah selatan Hualien. Lampu jalan di jembatan Taiping ambruk, bagian ekspansi yang sedang dibangun di jembatan Yixing runtuh, atap pabrik beras pun rusak terguncang. Masih untung tidak ada korban luka. Frekuensi gempa di Taiwan meningkat sejak paruh akhir tahun 2020. Tahun lalu ada 5 gempa yang intensitasnya melampaui 6 SR, 2 kali lipat lebih banyak dari rata-rata 2,5 gempa. Pusat Seismologi memperkirakan masa aktif gempa mungkin sudah tiba. Gempa kali ini adalah gempa terdahsyat sejak gempa 921. Lebih dari 100 gempa susulan telah tercatat sejak gempa utama. CWB tidak meniadakan kemungkinan gempa susulan sekuat 5-6 SR masih akan terjadi dalam 3 hari ini. Akibat kemiringan yang disebabkan kerusakan mesin utama, sebuah kapal kargo berbendera Mongolia terdampar di lepas pantai 57 mil laut barat laut dari Bandara Qingquankang di Taichung. 8 awak melarikan diri dari kapal untuk menyelamatkan diri. 5 darinya diselamatkan dan diantar ke Taichung oleh Korps Layanan Udara AU. 2 lainnya ditemukan oleh pesawat Black Hawk MND. Semuanya adalah ABK berkewarganegaraan Indonesia. 目前送到医院有7名患者，那目前大致7名的生命真相都稳定。那初步评估就是有1名是有头部的明显的外伤，然后一个是肩膀疑似有脱臼的情形，然后有1名患者膝盖可能也有一些伤势和胸部的挫伤。那其余其实都有一些轻微的失温。那目前生命真相都还算稳定。 Tapi seorang ABK Taiwan berusia 70 tahun masih hilang. Pencarian yang dilakukan di tengah kondisi cuaca buruk setelah kapal sepenuhnya tenggelam hingga tanggal 23 tidak membuahkan hasil. Situs web FDA Amerika Serikat mengumumkan sejumlah jamur enoki asal Kabupaten Changhua di Taiwan yang diekspor ke California ditemukan terkontaminasi bakteri Listeria. Karena balita, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan lemah dapat berakibat fatal jika terinfeksi Listeria, FDA Taiwan segera melakukan pemeriksaan. 我们会查一下，就是它卖到国外的金针菇是不是国内有销售。 Koperasi Produk Jamur Changhua mengajukan bukti pemeriksaan sebelum pengapalan dengan hasil negatif untuk bakteri Listeria, menegaskan pihaknya hanya menangani penjualan ekspor untuk jamur yang berasal dari peternakan Shangwang di Shiluo Yunlin yang diketahui tidak dipasarkan secara domestik. Menurut evaluasi tahap awal, kontaminasi mungkin terjadi akibat keterlambatan pengiriman. FDA telah untuk sementara menghentikan penjualannya, juga mengingatkan konsumen bakteri Listeria dapat dibunuh asalkan suhu melampaui 72 derajat Celcius. Maka tidak akan ada kesanksian kalau dimakan setelah matang dimasak.